Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Fani. Jadi hari ini kita kembali ke video make upin orang lagi. Dan hari ini aku dibantu sama model aku yang namanya Dina. Seperti biasa, sebelum kita mulai make upan, kita mau skincarean dulu. Jadi kali ini tuh aku lagi cobain suatu produk yang kayak mild peeling gitu. Jadi sebelum dibersihin mukanya pakai micellar water, aku kasih mild peeling dulu. Nah setelah itu kayak digosok-gosok aja ke seluruh wajahnya sampai kayak produknya itu rontok sendiri. Nah, fungsinya sendiri nih supaya kulitnya tuh jadi lebih halus teksturnya. Nah, setelah dia produknya rontok, kalian bersihin aja pakai tisu biasa kayak gini. Terus lanjut aku bersihin lagi pakai micellar water dan terakhir pakai air biasa. Setelah itu, setelah wajahnya kering, ini seperti biasa masih belum berubah stepnya. Aku masih pakai Studio Tropic untuk sebagai apa ya, kayak base primernya gitu sebelum aku pakai skincare yang lain. Nah kali ini karena kemarin aku udah cobain Hakuhara ini dan aku happy banget sama hasilnya, jadi sekarang aku mau cobain ke model lagi. Jadi untuk base makeupnya aku pakai satu serum dari Hakuhara ini, jadi nggak pakai apa-apa lagi moisturizer dan yang lainnya. Jadi cukup satu serum ini aja. Untuk foundationnya aku cuman pakai satu jenis aja, ini dari Skintific dan ini tuh match banget warnanya sama warna kulitnya Dina. Dan karena kulitnya Dina ini sebenarnya nggak terlalu banyak masalah, nggak terlalu banyak bekas jerawat dan yang lainnya, jadi menurut aku coverage dari satu foundation ini udah cukup banget untuk wajahnya Dina. Sebenarnya kali ini ada yang berubah pada saat step aku pakein foundation, karena biasanya aku pakai brush dulu, aku ratain pakai brush, baru aku blend lagi pakai beauty sponge kan. Kalau kalian udah pernah nonton video aku sebelumnya. Nah, kalau sekarang aku langsung pakai beauty sponge, aku ambil dari paletnya, terus langsung aku aplikasikan memakai beauty sponge langsung ke kulitnya Dina. Nggak tahu kenapa, tapi ini rasanya foundationnya itu kelihatan jadi lebih flawless dan lebih tipis aja. Nah, balik lagi ini sesuaikan aja sama kebutuhan kulit yang kalian lagi make upin nanti ya. Terus aku koreksi under eye-nya Dina, ini masih pakai BLP yang Peach Corrector, diaplikasikan aja di seluruh under eye-nya Dina, terus diratain lagi pakai beauty sponge. Terus ini aku mau highlight bagian center wajahnya Dina, jadi aku mulai dari bagian tengah hidungnya, nanti aku lanjutin di bagian under eye-nya. Ini sebenarnya warna yang aku pakai juga nggak terlalu beda jauh dengan warna foundationnya, jadi kayak 1 sampai setengah tone lebih muda aja. Highlightnya udah selesai, ini aku lanjut mau kontur wajahnya Dina. Ini aku punya produk baru dari Muak. Ini semacam kontur stick gitu. Aku lupa warnanya apa, ntar aku tulis aja di layarnya ya. Kalian cek aja di situ. Dan ini walaupun dia bentuknya itu kayak stick, tapi aku nggak mau langsung aplikasiin tuh, aku gores di kulitnya Dina. Jadi aku ambil pakai brush, terus aku aplikasikan pelan-pelan. Nah, walaupun udah aku aplikasikan pakai brush, tapi untuk mastiin nggak ada harsh line sama sekali, tetap aku blend lagi pakai beauty sponge. Pastiin semuanya itu ke blend dengan bagus, nggak ada sama sekali kayak garis gitu, karena aku mau hasilnya itu tetap flawless dan natural nantinya. Untuk kontur bagian luar wajahnya Dina, ini aku sesuaikan dengan wajahnya Dina. Nah, karena wajahnya Dina itu udah cukup tirus, jadi aku nggak mau konturnya itu terlalu berlebihan, sehingga kelihatannya nanti wajahnya itu jadi nggak fresh di hasil akhir makeupnya, malah kelihatan kayak cekung gitu. Untuk blushnya ini aku lagi cobain cream blush terbaru dari MOP. Ini formulanya sih menurut aku enak banget, gampang di blend dan bisa di build lagi warnanya kalau kalian mau yang warna lebih pigmen lagi, dan menurut aku dia juga nggak patchy, diaplikasikan di atas foundationnya, jadi dia kayak match gitu dengan foundation yang tadi udah aku pakai. Untuk set semua complexionnya, di sini aku pakai loose powder dari Muak. Ini juga baru pertama kali aku pakai dan aku surprisingly cukup kaget karena ini butirannya bener-bener halus. Dan aku ngerasanya saat aku aplikasikan powdernya ini, dia itu bener-bener kayak masuk ke dalam kulit kita. Jadi kayak ada efek blurring pores-nya gitu. Jadi kelihatannya complexion yang kita pakai tadi tuh kayak langsung auto cakep, auto mulus gitu. Jadi kayak apa ya, kayak lagi dikasih filter Paris gitu hasilnya.
Kalau lagi aplikasi loose powder kayak gini, aku biasanya suka kayak sambil dipijet pelan gitu ke dalam kulitnya. Jadi untuk make sure aja semuanya itu emang benar-benar keset dengan bagus. Ini aku sapu-sapu lagi menggunakan brush supaya tadi kalau ada loose powder yang mungkin aja kebanyakan kita pakainya, dia kayak dalam tanda kutip kebuang gitu sama si brushnya. Jadi kayak disapu-sapu pelan-pelan aja. Aku mau hasil complexionnya itu lebih melt ke kulitnya Dina, jadi aku semprotin lagi Studio Tropic ke seluruh wajahnya. Ini lumayan banyak aku semprotnya sampai kayak bener-bener basah gitu. Terus langsung dikipas sampai kering. Nah, kalau udah kering kalian bisa lanjut pakai compact powder. Di sini aku pakai yang warnanya itu setengah tone lebih cerah dari wajahnya Dina. Aku mau highlight bagian center wajahnya. Ini aku pakai brush dan aku sapu tipis-tipis aja. Kalian juga bisa skip aja sih step ini kalau kalian merasa highlightnya udah cukup. Terus aku ambil compact powder yang agak sedikit lebih gelap dari wajahnya Dina, kayak satu tone gitu. Ini aku aplikasikan di bagian luar wajahnya supaya wajah itu lebih terdefinisi dan sekalian untuk nge-bronze juga. Untuk blush luarnya ini aku masih pakai dari powder blushnya SK. Kalau kalian udah nonton video aku, kalian juga pasti ngeh aku sering banget mention produk ini karena aku suka banget sama formulanya dan aku juga suka banget sama warna peachnya yang bener-bener bikin makeup itu kelihatan jadi lebih seger. Dan warna ini tuh lumayan masuk ke berbagai macam skin tone orang Indonesia, jadi ya aku suka banget sama powder ini, powder blush ini maksudnya. Nah, untuk mempertegas kontur dalam tadi, aku mau pakai contour powder, ini masih dari SK, jadi aku ambil sedikit-sedikit aja, karena tadi kan kita udah pakai powder, terus udah pakai compact powder juga, jadi kontur dalam yang tadi kita aplikasikan di awal kan agak sedikit tone down gitu kan warnanya. Nah, jadi fungsi dari contour powder di sini adalah untuk mempertegas kontur yang tadi udah kita aplikasikan di awal. Untuk highlighternya masih belum berubah, produknya masih sama dengan video-video aku sebelumnya. Dan ini aku ambil fluffy brush, terus aku aplikasikan di tulang pipi, terus sedikit di dahi, dan terakhir di bagian hidungnya Dina. Itu aku ganti brush yang lebih kecil supaya letak dari highlighternya itu kayak lebih presisi, jadi nggak terlalu nyebar, karena kita mau dapetin hasil hidung yang lebih mancung kan. Oke, sekarang kita akan move on ke bagian mata. Jadi aku mau pakai eyeshadow. Untuk base-nya aku masih pakai eyeshadow stick dari Kiko. Ini aku aplikasikan aja di seluruh kelopak matanya Dina. Dan make sure kalau kalian lagi pakai eyeshadow stick kayak gini, setelah kalian aplikasikan, kalian jangan terlalu lama untuk ngeblendnya. Jadi kalian harus buru-buru ngeblend edges-nya, karena kalau dia udah ngeset bakalan susah banget untuk di blend karena dia nggak akan gerak-gerak lagi gitu kalau udah ngeset. Dan untuk ngeblend bagian ujungnya, ini aku ambil warna coklat yang paling muda yang ada di eyeshadow paletnya LA Girl ini. Dan biasanya aku kalau lagi ngeblend fokus dari bagian tengah, jadi kalau bagian tengahnya itu aku rasa warnanya udah yang aku mau, terus bisa aku lanjutin ke bagian depan dan bagian belakangnya. Untuk pakai eyeshadow shimmernya, ini aku ganti brush aku menggunakan brush yang lebih kecil dan lebih pipih bulunya dan lebih padat juga supaya warna dari glitternya itu lebih kelihatan di matanya Dina. Nah, ini kalau kalian lihat tadi aku sekali swipe dia langsung keluar gitu warnanya. Dan kalau udah kalian blend lagi bagian ujung shimmernya supaya nggak ada harsh line di situ. Dan untuk eye look kali ini aku pengen hasil matanya itu kayak lebih panjang dan lebih tajam bagian ujungnya, tapi bukan yang terlalu lebay gitu. Jadi ini aku pakai bantuan tisu supaya hasilnya itu lebih presisi dan nggak kotor ke bagian lainnya. Terus aku ambil warna brown yang agak lebih tua di paletnya itu. Terus aku blend aja bagian ujungnya, tapi nggak terlalu sampai panjang banget ya. Supaya look bagian bawahnya juga lebih balance dengan yang atas, ini aku kasih warna yang sama, dan biasanya aku blend mulai dari bagian ujung luar menuju dalam. Jadi makin ke dalam itu warnanya makin tipis, dan yang di bagian luar warnanya lebih pigment. Dan untuk bagian inner cornernya ini aku kasih base dulu, masih dari eyeshadow stick Kiko-nya. Setelah itu aku timpa lagi menggunakan highlighter. Ini aku campur dua warna dari paletnya.
Dan untuk eyelinernya di sini aku pakai eyeliner pensil dari Kacia Colors. Ini aku beli di KKV dan ini aku pakainya benar-benar setipis mungkin dan sedekat mungkin dengan lash line-nya dari Dina. Jadi aku pengen hasilnya itu walaupun matanya itu kelihatan tajam gitu, tapi aku nggak mau eyelinernya terlalu berlebihan karena aku mau seluruhan hasil makeupnya itu masih terlihat fresh gitu. Dan aku pakai eyelinernya benar-benar ngikutin bentuk lash line-nya aja, jadi aku nggak bikin wing atau yang gimana sama sekali. Untuk pemasangan bulu matanya, ini aku kasih dulu kayak lagi pakai eyeliner gitu ke seluruh lash line-nya dan sedikit aku arahin ke bulu matanya. Jadi nanti supaya pas kita pasang bulu matanya itu dia langsung nempel dan langsung tegak gitu. Jadi nggak perlu dijahit, dia udah langsung kayak kayak langsung berdiri gitu bulu matanya. Jadi matanya Dina juga lebih kebuka gitu. Dan terakhir ini aku kayak satu-satuin bulu matanya antara bulu mata palsu dengan bulu mata yang aslinya supaya nggak ada gap gitu. Dan terakhir untuk bulu mata bawahnya ini aku kasih maskara, aku masih pakai dari BLP. Bagian mata udah beres, aku move on ke bagian alis. Sebenarnya alis rutin aku tuh nggak banyak berubah, masih pakai pensil alis Vanbo. Ini aku bikin dulu bingkainya. Kalau bingkai alisnya kalian rasa udah cukup, udah bentuk yang kalian mau, bisa langsung dilanjutin isi pakai eyebrow powder, ataupun kalau kalian mau bisa pakai eyebrow pomade. Tapi di sini aku pakai powder. Nah ini kalian build aja terus warnanya sampai kalian ngedapetin warna yang kalian mau. Dan kalau udah kayak gitu, untuk bagian ujung depannya aku nggak ambil produk lagi sama sekali. Jadi apapun yang tersisa di brushnya itu aku blend di bagian depannya. Aku mau bagian depannya itu hasilnya lebih sheer dan warnanya itu lebih tipis supaya hasil alisnya itu nggak kelihatan galak gitu. Dan untuk ngeset semua rambut alisnya, ini aku mau sedikit bikin hasilnya itu kayak bushy brows. Jadi aku pakai produk terbaru dari Makeover, ini Brow Cara gitu. Dan aku lumayan kaget sama hasil akhirnya, karena setelah dia ngeset, itu kalau kalian gosok-gosok, rambut alis kalian nggak akan gerak-gerak lagi. Jadi bener-bener kayak dilaminating. Oke, jadi ini Dina udah ganti baju dan terakhir aku mau pakai lipstick. Jadi sebelum pakai apapun, ini aku mau kasih base dulu. Aku pakai powder blush, aku aplikasikan aja ke seluruh bibirnya Dina. Nah, ini tuh fungsinya supaya lipstick ataupun lip cream yang kita aplikasikan di atasnya itu lebih keluar gitu warnanya. Karena warna asli bibir kita kan ada yang nggak rata ataupun yang gelap bagian pinggirnya. Jadi ini fungsinya untuk meratakan warnanya dulu. Dan untuk base-nya di sini aku pakai lip creamnya BLP yang warna butter fudge. Ini aku aplikasikan aja di seluruh bagian bibirnya Dina. Biasanya kalau aku lagi aplikasi di bibir gini, aku agak lama ngeblendnya karena aku mau hasilnya itu bener-bener rapi dan gak ada garis yang tegas gitu. Jadi gak ada harsh line sama sekali. Jadi bagian pinggirnya itu bener-bener aku blend pelan-pelan. Dan step terakhir ini bisa kalian skip kalau kalian ngerasa pemasangan lip creamnya udah rapi, tapi aku mau make sure aja semuanya itu bener-bener rapi dan mulus. Jadi aku make sure lagi aku blend pakai powder bagian pinggir-pinggirnya supaya hasilnya juga jauh lebih rapi lagi. Dan udah selesai makeupnya, ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Dan ya sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye.